Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Alqamah durhaka kepada ibundanya. Konon dikisahkan, pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan La ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan naza, maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu. Tak kala utusan itu telah sampai kepada ibunya Alqamah, dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat? Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Salat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal,
Pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku. Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Demikian kisah Alqamah, anak yang durhaka kepada ibunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.